Siap, Mas. Sehat semua ya. Sehat. Udah join semua? Gimana itu tugas-tugasnya? Ada yang masalah? Lagi dikerjain, Pak. Oke, bagus ya. Yang lain ada masalah nggak? Nggak ada, Pak. Bagus lah. Kalau nggak ada masalah berarti aman ya. Pak, yang mau saya tanya, Apa itu? kumpulin tugasnya itu kayak resume aja kan, tapi sebelum kita masuk kuliah, ya kan? Gimana? Putus-putus? Kumpulin tugasnya itu sebelum kita masuk kuliah kan, Pak? Pas liburan kita kumpulinnya, atau gimana, Pak? Kita libur tanggal berapa nih? Minggu depan udah libur, tanggal 21 Libur ya? sampai tanggal 3. Oke, berarti kita libur kuliah kan di situ kan? Iya, Pak. Jadi nanti pas tanggal 4, minggu ke tanggal 4, hari Senin ya tanggal 4 ya? Iya, Pak, di sini tanggal 4. Nah, nanti tanggal hari Kamisnya tanggal berapa itu? Tanggal 7. Nah, tanggal 7 dikumpul ya. Tuh. Tapi ke email Bapak kan, Pak? Iya. Oke, baik, Pak. Nah, jadi tanggal 7 dikumpul semua ke email saya. Nah, tetapi antar kelompok juga menyampaikan tugasnya kepada rekan-rekannya. Gitu. Ya. Nah, karena kelompok A, ini berapa kelompok kemarin ini? Ada 6. 6 ya. Nah, jadi kelompok 1 mendistribusikan. Ada 7, Pak. Ya, kelompok 1 mendistribusikan tugasnya ke kelompok 2 sampai kelompok 7. Gitu. Ya. Terus kelompok 2 mendistribusikan tugasnya juga ke kelompok 1 sampai kelompok 3 sampai kelompok 7 gitu. Jadi semua dapat gitu. Nah, nanti kalau memang satu perwakilan, nanti per kelompok membagi habis itu materinya. Pak, gini aja, Pak. Setiap kelompok mengasih tugasnya itu ke WA grup aja, Pak, biar semua bisa baca. Ya. Nanti ini kelompok 1, ini kelompok 2 gitu loh, Pak. Boleh ke WA grup. Tapi kalau sama saya di email ya. Baik, Pak. Nah, nanti kalau sama saya di email kan itu suratnya. Jadi berarti saya 7 tugas lah, kelompok 1 sampai kelompok 7 ya. Nah, gitu. Jadi nanti posisinya nanti akan saya dari situ. Nah, kalau ada kesempatan kita diskusi, ya kita diskusikan kalau sempat. Ya kalau nggak sempat ya apa boleh buat, makanya saya menyuruh kepada kawan-kawan ya agar teman-teman untuk menyampaikan tugas-tugasnya di WA grup, misalnya ini kelompok 1, kelompok 2, nanti dari situ nanti dipelajarin, dan kawan-kawan tolong juga itu merupakan resume ya, karena pelajaran itu bukan hanya sekarang, nanti kalian juga pelajaran dan seterusnya, bahkan kalian juga nanti di dalam penyusunan misalnya skripsi ya. Jadi bahan itu sebagai bahan yang tidak apa-apa. Ada yang misalnya menjilid jadi di print ya, dijilid jadi satu buku. Itu kan berbeda materi kemarin kan saya kasih kan.
Beda kan? Beda, Pak, beda. Nah, itu dia. Nah, jadi itu maksud saya, jangan satu yang pintar kalau bisa sama-sama mengerti semua. Karena pelajaran itu sampai kalian juga di dalam penyusunan nanti skripsi juga ada yang mungkin konsentrasi kepada pajak, ya pasti ada konsentrasi kepada audit, ya kan, ada konsentrasi ke pajak. Biasanya sih di UKI di dalam skripsinya begitu. Nah, banyak juga kawan-kawan kalian, kakak-kakak kelas kalian mendiskusikan itu kalau ada dia itu saya di WA mau bertanya ini gimana Pak itu, padahal saya nggak kenal gitu, tetapi ya saya dosen di UKI ya saya jawab apa adanya gitu sebisa saya. Bagi kawan kakak-kakak kelas kalian yang lagi menyusun skripsi, saya hanya menerangkan bagaimana prakteknya. Nah, kalau skripsi itu kan teori versus ke praktek. Ada masalah nggak? Kan gitu. Kalau nggak ada masalah ya memang ya benar apa adanya. Nah, kalau ada masalah berarti tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalam penerapan misalnya pemungutan PPh, PPN di suatu perusahaan gitu. Jadi semacam itu kira-kira nanti untuk seterusnya, makanya kalian tolong nanti hasil daripada resumenya itu dibagi kepada kawan-kawannya. Kawan-kawannya juga biar mengetahui satu sama lain ya. Saya akan mencoba seperti itu agar adik-adik nanti bisa untuk memahami materi satu sama lain dari pengantar perpajakan, mungkin juga perpajakan lanjutan. Saya nggak tahu mata kuliah apa, mungkin juga pajak manajemen pajak atau yang lain-lain juga atau akuntansi pajak gitu ya. Oke, itu kira-kira nanti mengenai papernya saya minta berarti kita sepakat dikumpulkan tanggal 7 ya itu ya. Iya, Pak, tanggal 7. 7. Sepakat semua enggak itu? Nanti kalau kalau ada sepakat, kalau terlambat nilainya saya kurangin. Sepakat aja, Pak. Liburan, Yang Pak. lainnya coba tanya dulu. Saya kalau memang enggak sepakat, kalau misalnya tanggal 7 atau tanggal berapa, kan gitu kan. Kalau minggu berikutnya kan sudah ujian kali ya. 2 minggu lagi, Pak, tanggal 19 mulai ujian. Nah, 19 kan, 7. Nah, coba tanya kawan-kawan, mana sepakat nggak itu tanggal 7? Teman-teman sepakat gak yang di sini tanggal 7? Halo, teman-teman. Sepakat. Teman-teman. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Ya. Sepakat, Nah, Pak. berarti tanggal 7 saya tidak mau lewat tanggal 7. Kalau lewat tanggal 7 ngirimnya, nilainya saya kurangin. Misalnya tadinya saya bikin nilainya 70 atau 80, nanti saya bikin jadi 60, kurang 20. Rata semua, gitu loh. Gimana itu, makanya kalau memang kita sepakat, oke. Jadi kawan-kawan, kalau kita sudah deal membuat misalnya suatu perjanjian atau sepakat dalam arti kata di dalam suatu beban kerja, kalau kalian misalnya bekerja nanti ya harus ditepatin, ya. Ada resiko-resiko itu, makanya ada namanya di dalam mata kuliah, nggak tahu kalian sudah dapat, ada namanya manajemen risiko. Di pekerjaan juga ada manajemen risiko, ya, ada manajemen risiko di pekerjaan juga. Itu juga meminimais daripada risiko-risiko itu, makanya ada istilah di dalam manajemen risiko. Nah, saya nggak tahu nanti ada mata kuliah itu di tempat kalian, saya nggak tahu gitu ya. Nah, sepakat ya? Atau kita bikin tanggal 14 lagi? Saya sih kasih kelonggaran gitu ya. Teman-teman mau tanggal 7 atau 14 nih? Dikasih tahu bapaknya. 14 aja, Des. 14. Yang lain gimana? Jangan satu Yang orang lain, dong jawab. ayo.
Iya, 14 aja, Des. 2 orang, 14. Yang lain mana? Ayo ngomong dulu dong, nanti saya terus terang kan nggak ada lagi nilai kalau ujian nggak ada kalau misal nggak masuk nilai nggak masuk tugas kan Aku 7, nilai, Des. nilainya nggak bisa keluar kan? Iya Pak, Lengkap, nggak iya. bisa keluar. Langsung I nilainya I. Nah itu. Gimana Dulu, 14? Masa Dil. cuma 5 orang doang, di sini 30 orang. Aku tanggal 7, Des. 14 aja, Des. Aku tanggal 7, Des. Aku tanggal 7. Tanggal 7 2 7. orang, tanggal 14 berapa orang nih? Oke, Bapak bikin perjanjiannya gini ya. Ya Pak. Yang ngirim tanggal 7 saya tambahin 5 poin. Yang ngirim tanggal 14 lewat tanggal 7 lah. Pokoknya lewat tanggal 7 sampai tanggal 14. Contohnya gini. Kalau misalnya kelompok 1 mengirim tanggal 7 ya. Bobot nilai daripada tugasnya 70 misalnya. Saya tambahin jadi 75 gitu loh. Nah, tapi yang lewat mengirim tanggal 7 sampai tanggal 14, lewat tanggal 14 saya nggak terima lagi, ya tetap 70 gitu. Gimana? Udah Pak, kalau Ya udah Pak, itu aja Pak. Cocok. Soalnya Itu aja. kalian nggak ada dua suara dan nggak ada sepakat semua Tanggal nggak 7 aja, ngomong. Pak. Ya udah Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi gitu aja Pak, yang tadi Bapak bilang. Jadi kita Ya. kumpul minimal di tanggal 7. Kalau misalnya tanggal 7 kita pas, kita dapat tambahan 5. Tapi kalau misalnya Ya. dari tanggal 7 sampai 14 kita masih bisa ngumpul, kagak ada tambahan 5. Tapi kalau lewat dari tanggal 14 kita nggak akan dapat nilai 0. lagi. Itu setuju Pak? Ya 0 gitu Iya, loh. setuju, Pak. Deal Pak, deal Pak, deal. Yang lain gimana? Ya, deal, Pak. Saya Nggak nggak lagi mau survei-survei, nanti Pak. istilahnya Deal, ngulang-ngulang, Pak. ngulang-ngulang gitu loh. Ya gitu aja, Pak. Lebih baik, Pak. Setuju, Pak, setuju. Ini kan ada 34 nih peserta. Iya, setuju, Pak. Nah, 7, Pak. 7. 7 ya. Gimana cara pollingnya ini? Setuju, Pak. 7. Pak. Nggak usah Pak. Hah? Sudah Pak, kayaknya semua orang sudah setuju Pak. Udah? Udah. Ya, pokoknya saya pegang kata-kata saya yang menyampaikan sampai tanggal 7 Januari 2021 ada penambahan nilainya 5. Kalau tadinya contoh, tadinya dia dapat 70, saya tambahin 75. Tapi kalau yang lewat tanggal 7 sampai tanggal 14, kalau dapat nilainya 70 tetap saya kasih 70, gitu, nggak ada tambahan. Yang berikutnya lewat tanggal 14 itu saya tidak terima lagi. Terserah nilainya jadi tidak masuk. Nah, gimana kelompok 1 sampai kelompok 7 ya. Kita sepakat di situ ya. Deal Pak. Sepakat, Deal, ya? Pak. Iya, Pak, sepakat. Ya. Iya Pak, sepakat. Oh, ya, Iya, Pak. pokoknya Sepakat, Pak. kalau udah sepakat kan kita nggak ada lagi uang prestasi kan gitu. Ya kan? Nggak ingkar janji maksudnya uang prestasi gitu. Gimana yang di Ambon? Yang di Ambon sinyalnya lagi rusak Pak. Telkomsel diputuskan di sana Telkom. Waduh. Kenapa Udah itu? udah 2 atau 3 hari yang lalu Pak dia kayak gitu. Waduh. Jadi terus kelompok dia siapa itu kelompok dia itu? Ada siapa ya, saya lihat ya Pak. Gimana dibantu dong kawan-kawannya? Baik, Pak. Si Aaron kan masih di Ambon ya kan? Iya Pak, tuh ada Mikael Pak tadi pengen ngomong Pak. Nah, ya, si Michael yang ngomong. Iya, Pak. Ya, maksudnya itu kalau ada kesulitan kawan, ya dibantulah ya.
Baik Pak, sudah diomongin di WA grup Pak. Nah, itu. Jadi nanti kesepakatan kita dikasih tahu sama kawan-kawannya. Ya, atau ketua kelas tolong dibikin di WA group. Nah, seperti itu. Tugas kumpul tanggal ini. Kalau tepat dikumpul tanggal ini akan mendapat plus nilai 5 poin. Kalau lewat tanggal ini sampai di tanggal 7, lewat tanggal 7 sampai tanggal 14, batasnya tidak ada tambahan poin. Lewat tanggal 14, tidak ada lagi tugas menyusul. Ya, sudah istilahnya sudah mikirin ujian kan? Nah. Oke, kalau masih sepakat kita deal ya. Iya, Pak. Oke, ya. Nah. Jadi kita akan coba lagi, ya sedikit lagi nih. Mudah-mudahan ini ya kita akan coba untuk membahas lagi seperti saya katakan minggu kemarin, timbulnya hutang pajak atau hapusnya hutang pajak. Ya. Kenapa ada hutang pajak? Ya, menurut formilnya karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Ya, itu yang dimaksud dengan official assessment. Ya. Jadi karena dikeluarkannya hutang pajak. Kalau nggak dikeluarkannya ketetapan surat ketetapan pajak nggak ada. Jadi ya petugas pajak itu, Direktur Jenderal Pajak, dia berhak secara jabatan ya mengeluarkan ketetapan pajaknya. Nah, apakah itu STP, apakah surat tagihan pajak dikeluarkannya, apakah itu surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, contoh, kalau dikeluarkan STP, STP ini bisa juga karena keterlambatan menyetorkan pajak, berarti ada sanksi administrasi, yaitu denda 2% per bulan. Nah, kalau misalnya utang pajaknya 100 juta, berarti 2% per bulan adalah berapa itu? 2 juta. Ya. Atau 20 juta. Nah, itulah akan di STP. Ya, surat tagihan pajak. Nah, namanya itu STP, surat tagihan pajak. Karena kelalaian dia dengan keterlambatan itu akan mengakibatkan adanya sanksi administrasi perpajakan. Ya. Maka di sini saya katakan tadi secara official assessment system, maka petugas pajak atau Fiskus Direktur Pajak akan mengeluarkan STP atau surat tagihan pajak terhadap sanksi administrasi tadi. Makanya itu ya. Nah, itu dari segi PPH atau misalnya PPN. Nah, kalau dari segi PBB yang dimana pajak daerah, ya, itu didominasi oleh official assessment karena ada di situ unsur teknik-teknik dalam rangka teknik menghitung NJOP atau teknik penilaian valuer, ya penilaian, ya penilaian bagaimana cara menilai bumi dan bangunan. Nah, itu adalah yang mengeluarkan tagihan itu adalah ditetapkan oleh sistem official assessment. Nah, jadi kantor pajak yang mengeluarkan itu, ya. Kalau misalnya dia PBB P3, kalau PBB P2
Yang mengeluarkan itu adalah pajak daerah. Ya, pajak daerah, di mana pajak daerah tingkat kabupaten, kota ya. Nah, ini harus jelas juga. Pajak daerah tingkat provinsi kan ada. Pajak daerah tingkat kabupaten haknya untuk memungut kan ada. Ya, seperti kalau tingkat provinsi kan, seperti saya katakan tadi, ketetapannya itu juga seperti official assessment. Itu adalah tingkat misalnya pajak kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor itu masuk pajak daerah di tingkat provinsi. Ya. Nah, kalau misalnya tingkat kabupaten itu adalah misalnya PBB tadi atau pajak hotel. Nah, itu masih dari segi masih dipakai di dalam sistem official assessment. Sebenarnya sekali ada lagi ada pajak daerah yang misalnya BPHTB itu sudah bisa dipakai dengan self assessment, ya, self assessment, menghitung sendiri. Nah, yang nomor 2 ini secara material timbulnya utang pajak karena undang-undang self assessment. Ya, maksudnya di situ, nah, self assessment ini, nah, adanya pengisian wajib pajak yang tidak benar, ya, misalnya kalau PTA, ya, perusahaan A itu dia akan mempunyai profit, katakanlah 1 miliar sebulan. Ya. Itu bruto. Nah, dia melaporkan secara self assessment penghasilan segitu bruto. Nah, dasar perhitungan pajak kan nanti sampai kepada net income, penghasilan bersih. Nah, perusahaan tadi saya katakan dia itu macam-macam dengan dibengkakannya biaya. Contoh, dibikin biaya karyawan 500 orang, padahal karyawannya hanya 100 orang. Jadi tambah-tambah. Supaya nanti perhitungan pajak untuk penghasilan, ya, dari segi perhitungan PPA tadi, itu akan mengecil. Nah, mengecil maksudnya di situ ya sudah dimakan oleh biaya tadi. Biaya ini, biaya ini, biaya ini. Ada cost yang seharusnya, yang sebenarnya tidak ada, tapi dibuat-buat. Nah, makanya di dalam kondisi seperti ini, Direktorat Jenderal Pajak kan punya banyak data. Ya, ada juga kadang-kadang melaksanakan atau melihat atau meminta mulai berdirinya perusahaan itu sampai dengan berjalannya beberapa tahun ke depan. Nah, dalam hal ini prakteknya Direktorat Jenderal Pajak akan melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak tadi. Kalau terjadi pemeriksaan pajak, akan melihat realnya pembukuan-pembukuan yang dalam suatu perusahaan tadi. Realnya pendapatannya, realnya biayanya. Nah, baru dihitunglah antara pendapatan kotor dikurang biaya-biaya akan menghasilkan pendapatan bersih. Nah, dari selisih pendapatan bersih yang dia dilaporkan di dalam SPT tahunan oleh perusahaan tadi itu, dengan hasil pemeriksaan ada selisih lebih besar hasil pemeriksaan. Nah, karena berdasarkan lebih besar hasil pemeriksaan tadi, maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan SKP
surat ketetapan pajak SKPT, surat ketetapan pajak tambahan. Jadi itu yang dikatakan salah satu contoh yang self assessment system. Jadi adanya tidak kesesuaian. Intinya mengeluarkan SKP, intinya itu adalah adanya transaksi, adanya data yang tidak tepat, yang tidak sesuai, yang dilaporkan di dalam SPT. Padahal SPT-nya bukan seharusnya seperti itu, harusnya lebih besar. Ini kira-kira timbulnya utang pajak. Nah, ini kira-kira dari ajaran formil, dari ajaran material. Ya, ada mau ditanya di sini? Saya ulang-ulangin lagi, kenapa kok ada utang pajak itu? Ada, kalau udah jelas, mungkin minggu kemarin saya udah ulang sekilas ini sekarang saya ulangin lagi karena saya anggap sangat perlu ya. Nah, kok ada official assessment, gimana sih perbedaannya, self assessment, gimana sih perbedaannya kan gitu. Gimana kawan-kawan? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, coba jelaskan timbulnya utang pajak secara formil dan material berikut contoh. Gimana? Bisa nggak? Ayo fair dulu, fair kita bisa nggak? Seperti yang saya katakan tadi. Risk B bisa nggak? Mana sih risk B? Jessica? Jepani bisa Jessica nggak? Rizky dipanggil tuh. Hah? Risk B di mana? Nggak ada. Di Cirebon, Pak, di Cirebon dia. Ya, Memang orang Pak. Cirebon. Ya, Pak. Risk B orang Cirebon. Iya, Pak, orang Cirebon, Pak. Wih. Cirebon di mana? Risk B? Di Plumbon, Pak. Oh, nggak tahu saya. Iya, dekat Tol Cipali, Pak. Samping Tol Cipali. Oh, ya. Saya juga sering ke Cirebon soalnya tugas. Ya. Karena wilayah kita itu tugas kita sampai ke Cirebon, Indramayu, sampai ke Kuningan. Kantor pajak di sana, di Cirebon gitu. Nah, jelas nggak yang lainnya itu seperti saya katakan tadi, kalau ada contoh, kalau ada soal seperti itu, bisa ya. Kalian nyatat nggak tadi kira-kira saya terangin? Oke lah ya. Nanti kalau nggak jelas, kalian tanya lagi apa yang nanti tahun depan, apa yang nggak jelas nanti kita diskusi ya. Yang ya saya kasih kisi-kisinya misalnya ujian seperti itu. Semoga nanti ujiannya COVID-19 nggak ada lagi ya. Nah itu dalam arti timbulnya utang pajak. Sekarang hapusnya utang pajak kalau ini jelas. Hapusnya sudah dibayar lunas, sudah hapus utang pajak. Dikompensasikan ya. Nah, ini dikompensasikan maksudnya. Nah, kalau tadinya ada kredit pajaknya atau lebih membayar atau lebih dipotong oleh pemotong pajaknya, berarti dia punya kredit pajak. Kredit pajak kan bisa dikompensasikan. Satu, bisa juga direstitusi. Ya, kalau direstitusi diminta uangnya kembali. Kalau dikompensasi, misalnya kredit pajak tahun 2019 dikompensasi untuk utang pajak tahun 2020, itu contoh. Misalnya kredit pajaknya 100 juta, nah utang pajaknya 150 juta.
Yang tadi yang 100 juta itu akan dikompensasi kepada tahun 2019. Nah, secara automatically utang pajaknya itu sisa 50 juta. Gitu maksudnya di situ ya. Mengenai kata-kata kompensasi. Ya. Oke. Sekarang yang ketiga, kedaluarsa. Kalau kedaluarsa jelas. Penagihan pajak lewat 5 tahun. Itu lewat 5 tahun penagihan pajak sudah daluarsa. Itu tidak perlu lagi dipungut pajaknya. Nah, yang terakhir di sini adanya pembebasan atau penghapusan. Nah, ini semua, misalnya pembebasan pajak atau penghapusan, ini semua ada juga di dalam hak wajib pajak. Nah, penghapusan di sini itu ada di dalam undang-undang, itu merupakan haknya wajib pajak untuk mengajukan penghapusan denda atau pengurangan sanksi. Itu haknya wajib pajak itu. Nah, dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Direktur Pajak itu urusan nanti. Tapi dengan catatan wajib pajak mengajukan beberapa alasan. Bisa saja, ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dulu-dulu, kan itu harus tapi ditambah denda. Berapa sanksi administrasinya? Ada undang-undangnya semua itu. Nah, kalau kalian buka undang-undang penagihan itu ada. Nah, kalau istilahnya Direktur Pajak mengajukan sanksi, wajib pajak mengajukan sanksi, datang Direktur Pajak menghapuskan seluruh sanksi itu, termasuk juga lunasnya utang pajak. Oke, ya, ini nggak masalah lah. Oke, nah, tadi saya sudah menyinggung pemeriksaan dan penyidikan. Ya, di dalam Direktorat Pajak ada kata-kata pemeriksaan dan penyidikan. Nah, definisi di sini kegiatan itu pemeriksaan dan penyidikan, kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dalam rangka pengawasan. Nah, makanya tadi saya katakan, apabila wajib pajak itu menyampaikan SPT, ya, tidak sesuai dengan data-data yang kita misalnya ada bukti permulaan pertama, bukti permulaan maksudnya itu ada data pemicu, maksudnya di situ, data pemicu atau bukti permulaan tidak sesuai dengan pengisian SPT, nah maka Direktur Pajak untuk berhak untuk melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan. Nah, di sini di dalam pemeriksaan penyidikan ini akan petugas pajak menyampaikan pemberitahuan bahwa ya Direktur Pajak akan melaksanakan pemeriksaan terhadap pajak tahun berapa, harus jelas juga. Bukan asal ditentukan pemeriksaan pajak katanya, ya tahun berapa dulu yang diperiksa. Gitu. Kalau misalnya tahun 2018 ya usia pajak tahun 2012. Atau all taxes-nya atau seluruh jenis pajaknya monggo. Nah, gitu. Ya, harus jelas tahun berapa. Nah, itu dilaksanakan oleh petugas pajak. Nah, di dalam pemeriksaan ini petugas pajak ya menyampaikan kepada WP. Ya. Terus petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan itu akan dibekali surat tugas. Ya, surat tugas dari kantor pajak. Tugasnya apa? Yang tadi ini, kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dalam rangka pengawasan. Maksudnya pengawasan itu patuh nggak wajib pajak itu? Benar nggak? Apa di dalam diisi di SPT itu benar nggak disetor? Apakah masih ada data di luar itu gitu loh. Nah, itu maksudnya di dalam pemeriksaan itu. Nah, kawan-kawan juga di Direktorat Pajak ada pendidikannya juga.
itu mengenai pemeriksaan dan penyidikan. Ada pendidikannya itu, bukan hanya misalnya pendidikan, misalnya udah selesai S1 masuk ke kantor pajak, langsung melaksanakan fungsional, pemeriksa, ya nggak bisa. Ada ilmunya itu. Ya, ada sekolahnya. Gitu loh kira-kira. Nah, mereka sekolah dalam hal itu bagaimana melaksanakan pemeriksaan. Tujuannya di sini menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, menguji, ya kan? Nah, nanti kalau ada soal pertanyaan, apa tujuan pemeriksaan dan apa kegiatan dan tujuan Direktorat Pajak atau petugas pajak melaksanakan pemeriksaan penyidikan? Apa kegiatannya dan tujuannya. Nah, udah bisa diterangkan seperti yang saya katakan tadi, kalau ada soal. Nah, jadi, di sini saya buat menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan tujuan lain. Maksudnya tujuan lain itu, pemberian atau pencabutan NPWP, pencocokan data dan atau alat keterangan lain. Nah, itu loh. Bukan hanya, kan kalau misalnya kalian itu misalnya mencari data, ada data di kita, misalnya di kantor pajak, dia melaksanakan bahwa PTA lagi membeli beribu hektar tanah. Nah, dengan nilai sampai dengan 1 triliun. Sementara di SPT tahunan laporannya, asetnya tidak ada 1 triliun. Dia hanya sekitar 500 miliar. Nah, itu maksudnya di sini, contoh ini. Tujuan lain, pemberian pencabutan NPWP, pencocokan data dan atau alat keterangan lain. Berarti ada. Yang tidak dilaporkan wajib pajak itu, kalau itu benar, membelikan sebidang tanah tadi itu. Untuk katakanlah pengusaha properti lah. Itu loh. Ya. Nah, itu. Ya kalau memang benar, ya maka saya bisa katakan secara formil material, ya material tadi adanya hutang pajak secara material tadi, makanya dilaksanakanlah pemeriksaan ini. Nah, dari hasil pemeriksaan itu akan keluarlah SKP namanya, surat ketetapan pajak. Ya, akan keluar berdasarkan hasil pemeriksaan tadi. Berikut dendanya, dihitung kapan transaksi itu terjadi, gitu loh. Kalau misalnya dianya itu terjadi pada posisi misalnya tahun 2017 baru diperiksa tahun 2020 ya dihitung semuanya. Ya. Yang ketiga, tindak pidana bisa berupa alfa, sengaja, pengulangan, percobaan. Bisa. Ya. Nah, di dalam pengawasan penerimaan pajak, dalam hal ini pemeriksaan dan penyidikan. Nah, apabila terjadi tindak pidana, ya, secara sengaja, maka ya atau alfa atau mengulangi atau percobaan tadi, dengan dikeluarnya SKP tadi, surat ketetapan pajak, katakanlah SKP-nya 100 miliar, ya, bagi perusahaan-perusahaan besar gitu, ternyata wajib pajak tidak mau membayar, ya, Direktur Jenderal Pajak ini tetap menagih berdasarkan SKP yang sudah dikeluarkan secara hukum. Nah,
Apabila tetap juga wajib pajak itu tidak melunasi utangnya, maka Direktorat Pajak bisa untuk perusahaan tersebut akan memblokir, DJP akan memblokir rekeningnya. Tidak mau lagi adanya penyitaan. Misalnya yang disita asetnya. Nah, tidak mau lagi, tidak cukup, ya masuk tindak pidana penggelapan pajak. Nah, bedanya tindak pidana penggelapan pajak dengan tindak pidana yang lain. Nah, kalau pajak, kalau misalnya dia tadinya sudah kita masukkan, katakanlah adanya perbuatan tindak pidana perpajakan, ya, dia utangnya katakanlah 10 miliar, ternyata dia sanggup membayar, padahal proses tindak pidananya sudah jalan, sudah diputus, dia masuk kepada denda, ya, dengan automatically apabila wajib pajak itu melunasi utang pajak tadi seberapa yang ditentukan di dalam SKP, maka semuanya akan lunas. Dan dia juga akan dikatakan bisa keluar atau tidak melaksanakan lagi tindak pidana. Jadi itu bedanya. Jadi nggak ada misalnya kalau berapa tahun, harus berapa tahun, enggak. Kalau utangnya dilunasin, ya lunas sudah. Ya, dia keluar gitu loh. Oke ya. Bisa ya di tahap di apa di sini dipahamin pemeriksaan. Oke, dan kalau bisa kita terusin. Bisa, Pak. Oke. Nah, oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Nah, di dalam menangani perpajakan ada namanya di situ keberatan dan banding. Nah, keberatan dan banding itu adalah haknya wajib pajak, ya, atau pengurangan. Nah, kalau di dalam definisi keberatan, ya, adanya perselisihan antara fiskus dengan wajib pajak itu secara definisi. Karena mereka pendapatnya berbeda, ya, berlawanan pendapat seperti tadi saya katakan data yang dapat ditemukan. Kalau bisa disangkal oleh wajib pajak bahwa itu tidak benar, ya is okay, nggak masalah. Nah, kalau pengurangan, kalian mendengar istilah pengurangan pajak, nah, di secara definisi, tadi keberatan kan, secara definisi adanya perselisihan antara wajib pajak dengan petugas pajak. Itu secara simple definisi daripada keberatan. Sedangkan pengurangan, ya, adanya ketidakmampuan, ya, adanya ketidakmampuan melunasi utang-utang pajaknya. Tidak liquid dalam istilah kalian ya, akuntansi ya. Nah, itu kira-kira. Kalau banding ini, hasil keberatan tadi itu apabila wajib pajak tidak merasa disesuai, katakanlah Direktur Jenderal Pajak menolak keberatan daripada putusan pajak yang ditetapkan tadi itu, maka masih ada lagi wadah lagi untuk wajib pajak
untuk mengajukan banding atas keberatan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, banding ini akan dikelola oleh Majelis Pajak, ya, Majelis Pajak. Nah, di sini saya buatkan tata cara penyelesaian keberatan. Wajib pajak ajukan keberatan ke Dirjen Pajak. Tertulis dalam bahasa Indonesia dalam jangka waktu 3 bulan. Jika tidak memenuhi syarat angka 2 dan 3 tadi di atas, dianggap tidak dipertimbangkan. Nah, kalau misalnya STP atau SKP hasil pemeriksaan lewat 3 bulan, itu tidak diproses lagi. Undang-undangnya 3 bulan. Yang nomor berikutnya, bukti penerimaan surat keberatan. Ada keputusan dari Dirjen Pajak, jangkanya penyelesaian waktu keberatan tadi maksimum 12 bulan prosesnya. Lewat dari 12 bulan, diproses oleh Direktorat Pajak permohonan tadi, maka automatically Direktorat Jenderal Pajak akan mengabulkan seluruh permohonan daripada wajib pajak. Itu loh. Jadi ada aturan juga, ada SOP-nya, ada batasannya, bahwa kamu Direktorat Pajak menyelesaikan permohonan keberatan itu sejak diterimanya surat, itu harus kamu selesaikan dalam 1 tahun. Putusannya diterima sebagian, diterima seluruhnya, atau ditolak. Terserah. Itu kira-kira pada posisi itu. Nah, tadi saya katakan di dalam banding ini, apabila wajib pajak tadi tidak puas merasa keberatan lagi bahwa putusan yang dikeluarkan oleh keberatan tadi itu tidak benar atau tidak diterima oleh akal sehat daripada wajib pajak, maka dia masih berhak lagi banding. Nah, itu di dalam haknya wajib pajak. Nah, di sini kan jika SK dikabulkan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan. Kalau sempat dibayar wajib pajak itu, utangnya ternyata keberatannya dikabulkan itu tadi, maka selisih, misalnya utang pajaknya 1 miliar, dia keberatan menjadi 500 juta, berarti ada selisih kelebihan 500 juta. Nah, kalau keberatannya diterima, sebagian tadi 500, maka yang 500 tadi bisa restitusi, diminta uangnya kembali, bisa juga dikompensasi. Gitu loh. Untuk tahun pajak berikutnya, maksudnya dikompensasi. Ya. Nah, tata cara penyelesaian banding ini, ajukan permohonan ke Badan Peradilan Pajak. Jangka waktu 3 bulan. Maksudnya, jangka waktu 3 bulan setelah terima SK keberatan tadi. Nah, kalau dibanding. Nah, kalau lewat jangka waktu 3 bulan, misalnya masuk 3 bulan 1 hari, automatically tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan alias ditolak. Tidak dianggap lagi itu berkas permohonan banding. Sama seperti tadi. Lewat 3 bulan di keberatan, diterima STP atau SKP, secara automatically lewat 1 hari aja itu ditolak atau tidak sesuai lagi dengan aturan atau permohonan itu dianggap biasa saja. Tidak perlu dijawab. Diputuskan berdasarkan SK. Hanya dijawab melalui surat bahwa permohonan saudara kami tolak karena jangka waktu sudah melewati sesuai undang-undang pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian. Selama itu kira-kira. Nah, apabila sesuai dengan aturan diputus oleh Badan Peradilan Pajak. Jadi itu bukan lagi Direktorat Jenderal Pajak yang memutuskan banding, hanya sudah di Badan Peradilan Pajak. Ya. Jika banding diterima, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan semua. Gitu loh. Jadi ini di dalam mungkin nanti kalian itu masuk kalau ada mata kuliah manajemen pajak, ini nanti akan diperdalam. Yang penting adik-adik sudah mengetahui dasar-dasar pengantar perpajakan ini. Ya. Bagaimana banding, bagaimana pemeriksaan gitu. Jadi sudah ada di bayangan kalian. Makanya tolong ini nanti diperdalam karena di dalam
paper atau tugas kalian tidak ada mengenai keberatan dan bandingnya. Nah, jadi kalian tahulah. Nah, nanti mata kuliah berikutnya ada yang seperti ini. Jadi apa yang bisa kita sampaikan gitu. Nah, oke. Nanti penagihan sampai dengan seterusnya nanti kita di pertemuan berikutnya aja ya. Kita sampai sini aja ya. Oke? Baik, Pak. Ada pertanyaan di keberatan dan banding ini? Baik, Pak. Masih ada nggak yang ditanya? Tidak, Pak. Oke, berarti sudah mengerti ya. Nah, jelas ya. Nah, soalnya ini kan pengantar pajak baru kali ini kalian tahu pajak kan? Belum yang pernah ya kan? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak, iya. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada kita sampai di sini. Tidak, Pak. Oke, setuju kan sampai di sini kan? Iya, Pak, setuju. Udah pada lapar kan? Iya, Pak. Oke, nanti kita lanjut untuk namanya berikutnya gitu ya. Nah, kalau enggak dipoto dong. Foto Jepani. Oke.